Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparisusa Sabila, NPM 102190085. Di sini saya akan memaparkan sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia bisa dibagi menjadi 4, yaitu sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia, sejarah sistem pencatatan akuntansi, perkembangan ilmu akuntansi, dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi, riwayatnya bisa dilacak sejak masa Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu telah dikenal dua teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik yang pertama adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai, serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara teknik yang kedua menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Selain itu, catatan mirip akuntansi ditemukan di reruntuhan tembok bangunan dari peradaban Babilonia, dan catatan akuntansi dalam bentuk sederhana juga ditemukan pada sisa-sisa peninggalan peradaban Yunani kuno dan Roma kuno. Namun akuntansi pada masa ratusan abad silam tersebut masih bersifat pencatatan dan belum dapat disebut sebagai ilmu akuntansi. Baru kemudian pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis diperkenalkan oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Luca memperkenalkan dua kegiatan pencatatan. Pertama, kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Penggunaan sistem akuntansi yang lebih sistematis di Eropa mulai meluas pada akhir abad ke-15. Seiring menurunnya pengaruh Kekaisaran Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Pada masa itu, laporan laba rugi mulai dibuat secara tahunan yang lalu mendorong berkembangnya penyusunan neraca rutin pada jangka waktu tertentu. Perkembangan akuntansi semakin pesat usai terjadi revolusi industri di Eropa. Tumbuhnya industri membuat kebutuhan akan informasi biaya produksi semakin tinggi. Kemudian mendorong kemunculan akuntansi biaya untuk melengkapi administrasi keuangan yang sudah ada sebelumnya, yakni laporan laba rugi dan neraca. Demikianlah seiring dengan tumbuh pesatnya industri di dunia barat, akuntansi pun berkembang di Amerika dan Eropa. Memasuki abad 20, akuntansi yang dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat berkembang menjadi dua cabang, yakni financial accounting dan cost accounting. Cabang terakhir pada kenyataannya berpengaruh besar pada keputusan para manajer. Peran akuntansi juga semakin penting dalam ekonomi. Di tahun 1930, New York Stock Exchange dan American Institute of Certified Public Accountant membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham. Lalu ada sejarah akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi telah dikenal sejak tahun 1642, namun bukti jelas soal adanya penerapan akuntansi di tanah air baru ada dalam pembukuan Ampioen Society yang berdiri di Jakarta tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang dianjurkan oleh Luca Pacioli. Kegiatan perekonomian yang padat berakibat diperkenalkannya fungsi auditing di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama datang di Indonesia adalah J.W. Labridgin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sementara orang pertama yang melakukan pekerjaan audit di tahun 1907 adalah Panscagen. Kehadiran Panscagen diikuti oleh berdirinya Jabatan Akuntan Negara yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda di tahun 1915.
Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan pada 1918 oleh Plessy dan Hogeweyks. Setelah itu berdiri pula kantor akuntan H. Y. Porens pada tahun 1920 dan jabatan akuntan pajak. Baru pada 1929 terdapat orang pertama Indonesia yang tercatat bekerja di bidang akuntansi. Dia adalah J.D. Masih yang bekerja sebagai pemegang buku jabatan akuntan pajak. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia atau UI dengan membuka program studi akuntansi. Pada tahun yang sama, pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntan di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada 23 Desember 1957. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik di tahun 1986. Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 yang mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Iklim investasi yang mendorong industri tumbuh turut memacu perkembangan akuntansi di Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di modul ekonomi tertiban Kemdikbud, ada dualisme praktik akuntansi di Indonesia yang sempat terjadi. Sebagian perusahaan menerapkan sistem akuntansi Belanda dan banyak lainnya mulai memakai sistem akuntansi Amerika. Dualisme tersebut sempat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama di level menengah. Lantas, dalam sebuah lokakarya bertajuk Pendidikan Akuntansi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI, lahir kesepakatan bahwa sistem pendidikan akuntansi untuk pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia menggunakan sistem Amerika. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.